Selamat malam keluarga Allah, kita malam hari ini kembali beribadah dalam program kebaktian keluarga YKB Media Ministry. Kebaktian keluarga pada malam ini turut dilayani ada Erika di piano, memainkan piano, ada saya yang akan mewartakan firman Tuhan dan juga ada Patricia dan juga Amanda dan kawan-kawan lain kru yang ada di balik layar ini. Keluarga Allah, sepanjang hari ini kita mengalami begitu banyak pemeliharaan Tuhan. Kita patut bersyukur atas kasih sayangnya yang Dia berikan kepada kita. Mari kita bernyanyi, nyanyikan Tuhanmu. Haleluya. Kita berdoa. Terpujilah Tuhan, Sang Pemelihara hidup kami, yang setia dalam berbagai musim hidup kami. Pada malam hari ini, kami semua menyatukan hati kami. Kami dipersatukan sebagai orang-orang yang beriman kepada Tuhan kami Yesus Kristus. Dan melalui channel ini, kami dapat beribadah. Pimpinlah dan bimbinglah kami ya Tuhan, sehingga setiap keluarga yang boleh beribadah malam ini boleh berjumpa dengan Tuhan. Dalam Yesus kami berdoa. Amin. Ada banyak hal yang dapat membuat seseorang kehilangan ketegaran hidup. Beratnya tantangan hidup dalam mencari pekerjaan, membagi waktu antara pekerjaan, studi, dua kegiatan yang misalkan dikerjakan bersama-sama. Atau ketika mendapati diri merasa diabaikan, tidak dicintai dan sebagainya. Tidak semua orang memberi respons yang sama ketika menghadapi berbagai beratnya ujian hidup. Namun sebagai umat Tuhan tentu memiliki pilihan yang berbeda, sekalipun menghadapi beratnya ujian hidup. Roma 8 ayat 36 sampai 39 menyatakan, sebab aku yakin
bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang atau kuasa-kuasa, baik yang di atas maupun yang di bawah ataupun suatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Mari kita menyambut pewartaan firman Tuhan dengan menyanyikan Mazmur 105. Bersyukurlah pada Tuhan, serukanlah nama-Nya, kenalkanlah nama-Nya ke semua bangsa, pegaskanlah titanya, haleluya. Bersyukurlah pada Tuhan, serukanlah nama-Nya, kenalkanlah nama-Nya ke semua bangsa, pegaskanlah titanya, haleluya. Bernyanyilah, bermazmurlah baginya, percakapkan semua karya ajaibnya, bermegah dalam nama-Nya yang kudus, bersuka hati yang mencarinya. Carilah Tuhan dan kekuatannya, carilah wajah Tuhan selalu. Hai anak cucu Abraham hamba-Nya, anak Yakub umat pilihan-Nya. Bersyukurlah pada Tuhan, serukanlah nama-Nya, kenalkanlah nama-Nya ke semua bangsa, pegaskanlah titanya, haleluya. Ingat karya ajaib yang dibuatnya dan penghukuman yang diucapkannya. Hai anak cucu Abraham hamba-Nya, anak Yakub umat pilihan-Nya. Dituntunnya mereka keluar, mereka membawa emas dan perak, di antara suku-suku mereka tidak ada yang tergelincir. Bersyukurlah pada Tuhan, serukanlah nama-Nya, kenalkanlah nama-Nya ke semua bangsa, pegaskanlah titanya, haleluya. Dan orang Mesir pun bersuka cita ketika umat Tuhan keluar, sebab orang Mesir sudah ketakutan terhadap mereka. Awan dibentangkannya jadi tuduh, dan api untuk menerangi malam. Dia kirim burung puyuh bagi umat-Nya, Dia kenyangkan dengan roti sorga. Bersyukurlah pada Tuhan, serukanlah nama-Nya, kenalkanlah nama-Nya ke semua bangsa, pegaskanlah titanya, haleluya. Dia pancarkan air dari gunung batu, bak sungai mengalir di padang tandus, sebab Ia ingat akan firman-Nya kudus, ingat akan Abraham hamba-Nya. Dituntunnya umat-Nya keluar dengan kegirangan dan sorak-sorai,
kuasa diberikannya agar mereka ikuti tanya. Bersyukurlah pada Tuhan, serukanlah namanya, kenalkanlah namanya ke semua bangsa, pegang segala titanya, haleluya. Kita berdoa. Ya Allah yang mengasihi kami menyiapkan hati kami untuk boleh dibimbing dalam pemberitaan firman Tuhan. Bimbinglah kami ya Bapa melalui kuasa Roh-Mu yang kudus. Kami menundukkan hati pikiran kami sehingga dengan demikian, dengan roh kelembutan itu boleh mengajari kami dan kami dengan gembira bersukacita belajar melakukan firman-Mu. Di dalam Yesus kami berdoa. Amin. Mari keluarga Allah kita menyiapkan Alkitab dari Injil Matius pasal 13 ayat 31 sampai 33. Injil Matius pasal 13 ayat 31 sampai 33 dan dilanjutkan ayat 44 sampai 52. Saya akan membacanya. Yesus menyampaikan suatu perumpamaan lain lagi kepada mereka, katanya, kerajaan surga itu seumpama biji sesawi yang diambil dan ditaburkan orang di ladangnya. Memang biji itu yang paling kecil dari segala jenis benih. Tetapi apabila sudah tumbuh, sesawi itu lebih besar daripada sayuran yang lain, bahkan menjadi pohon sehingga burung-burung di udara datang bersarang pada cabang-cabangnya. Ia menceritakan perumpamaan ini juga kepada mereka. Kerajaan surga itu seumpama ragi yang diambil seorang perempuan dan diaduk ke dalam tepung terigu sebanyak 40 liter sampai mengembang seluruhnya. Ayat 44 sampai 52. Kerajaan surga itu seumpama harta yang terpendam di ladang yang ditemukan orang, lalu dipendamnya lagi. Oleh sebab sukacitanya pergilah ia menjual seluruh miliknya, lalu membeli ladang itu. Demikian pula kerajaan surga itu seumpama seorang pedagang yang mencari mutiara-mutiara yang indah. Setelah ditemukannya satu yang sangat berharga, ia pun pergi menjual seluruh miliknya lalu membeli mutiara itu. Kerajaan surga itu juga seumpama jala besar yang ditebarkan di laut. Lalu terkumpullah berbagai jenis ikan. Setelah penuh, jala itu diseret orang ke pantai, lalu duduklah mereka dan mengumpulkan ikan yang baik ke dalam tempayan dan ikan yang tidak baik mereka buang. Demikianlah juga pada akhir zaman malaikat-malaikat akan datang memisahkan orang jahat dari antara orang benar, lalu mencampakkan mereka ke dalam tunggu berapi. Di sanalah akan terdapat ratapan dan kertak gigi. Mengertikah kamu semuanya itu? Jawab mereka, ya. Lalu berkatalah Yesus kepada mereka, karena itu setiap ahli Taurat yang telah diajarkan tentang kerajaan surga itu seumpama tuan rumah yang mengeluarkan harta yang baru dan yang lama dari perbendaharaannya. Demikianlah pembacaan Alkitab pada hari ini, keluarga Allah. Tema pada hari ini adalah tegar di tengah ujian hidup. Biasanya apa yang membuat orang tidak tegar ketika mengalami tes-tes dalam hidup? Patrice, biasanya apa ya yang membuat orang bisa nggak tegar di tengah testing-testingnya hidup? Udah nggak kuat, udah nyerah duluan, capek. Udah nyerah duluan, capek. Mungkin di awal belum capek, tapi kayaknya makin banyak terus kemudian capek, ogah gitu ya. Kayak udah berat banget terus udahlah yang terjadi biarlah terjadi gitu ya. Nah, apa yang membuat orang bisa tegar, tetap tegar di tengah ujian hidup? Menurut Manda apa ya? Yakin bahwa masih ada hari esok. Yakin masih ada hari esok. Keluarga Allah masing-masing yang sedang bergumul, bergulat, apa yang membuat keluarga Allah tetap besok memilih bangun pagi, mengerjakan aktivitas, daripada tetap tidur?
Mungkin satu mikir tagihan harus dibayar. Jadi bagaimanapun tetap harus bekerja. Bekerja. Apalagi kalau udah lelah banget, capek banget, bisa jadi keluarga Allah yang di rumah gitu ya, ada anak-anak gitu. Melihat wajah anak-anak dan memilih untuk tetap bangun, untuk tetap tegar, walaupun juga langkah tidak selalu tegak, bisa juga gontai. Ada begitu banyak hal lain yang bisa membuat kita tetap tegar. Ada harapan di hari esok, ada mimpi besar di hari esok, tetap dikerjakan pelan-pelan. Ya, berarti kaum ibu yang ada di rumah bekerja sehari-hari, ke pasar ngadep kompor, tetap semangat, bingung walaupun hari ini menunya apa, besok menunya apa. Karena menyadari bahwa apa yang kaum ibu kerjakan ini mau dipersembahkan buat anggota keluarga. Memilih bahan yang terbaik. Betapapun mungkin coba untuk dikalkulasi ini dan itu kok harga makin mahal. Tapi percaya bahwa dengan bahan yang terbaik dalam segala keterbatasan sumber daya, ketika dikerjakan dalam cinta kasih, ini bukan cuma semata kenyang di perut, tetapi juga membawa kebahagiaan. Keluarga Allah, kita melihat beberapa perumpamaan yang tadi kita baca ayat 31 sampai 33, ayat 44 sampai 52 agak terpotong-potong ya. Di antara kita mungkin juga bingung, ini perumpamaannya ada banyak. Seperti fragmen-fragmen ya. Sebenarnya mau bicara tentang apa? Dalam kaitannya dengan tegar di tengah ujian hidup. Yesus menyampaikan suatu perumpamaan lain lagi kepada mereka, katanya kerajaan surga itu seumpama biji sesawi yang diambil dan ditaburkan orang di ladangnya. Memang biji itu yang paling kecil dari segala jenis benih. Tetapi apabila sudah tumbuh, sesawi itu lebih besar daripada sayuran yang lain, bahkan menjadi pohon sehingga burung-burung di udara datang bersarang pada cabang-cabangnya. Dari perumpamaan ini kita belajar untuk memaknai bahwa pekerjaan-pekerjaan Allah yang diwujudkan, dikerjakan oleh Allah, yang dikerjakan oleh Yesus untuk menghadirkan, mewujudkan kerajaan Allah, pertama-tama bahwa kerajaan Allah itu hadir, tampak seperti apa? Benih kecil. Kecil banget. Ya. Bahkan dibilang lebih kecil dari yang lain. Ini kita menemukan ada kesan apa? Hiperbola banget gitu ya. Kecilnya tuh sekecil apa? Kecil sekali. Ketika ditabur, ya, tetapi pelan-pelan. Benih kecil yang ditabur itu pelan-pelan bekerja. Bahkan dalam cara-cara yang kecil dan tidak terlihat. Tetapi sekalipun tampak tidak terlihat, namun ternyata kekecilan apa ya? Kecilnya gitu ya, benih itu di antara benih-benih yang lain mengantisipasi terjadinya ataupun tumbuhnya pohon yang sangat besar, dimulai dari akar-akarnya berarti yang kuat. Pelan-pelan akarnya menguat, tumbuh perlahan-lahan, makin lama makin besar, besar, bahkan menjadi pohon sehingga burung-burung di udara datang bersarang pada cabang-cabangnya. Narasi Injil begitu banyak menyajikan pekerjaan-pekerjaan Yesus. Menyembuhkan, memberitakan kabar baik. Pada tanggal 1 Juli kita juga sudah membaca apa yang dikerjakan oleh Yesus ketika Yohanes Pembaptis bertanya kepada Yesus melalui murid-muridnya. Tetapi ada saja orang yang enggak melihat pekerjaan itu. Atau enggak nganggep ya pekerjaan itu. Ya paling juga
pekerjaan kecil-kecil, cuman sebatas ruang yang terbatas, Galilea, ya, dalam jangka waktu yang terbatas. Mungkin ada beberapa orang termasuk para elit ya yang bersekutu dengan penguasa pada saat itu tidak menerima begitu saja pelayanannya, tidak melihat ada tujuan Allah di dalam pekerjaan-pekerjaan Yesus. Dan lebih menganggap bahwa pekerjaan itu kecil, tidak ada gunanya, atau mungkin itu pekerjaan-pekerjaan jahat. Tapi bagi sebagian orang yang dikerjakan oleh Yesus, menghadirkan kerajaan Allah, menghadirkan penyelamatan, yang tampak mungkin tidak terlihat, tetapi sungguh-sungguh itu mendatangkan berkat. Perumpamaan yang lain adalah kerajaan surga itu seumpama ragi yang diambil seorang perempuan dan diaduk ke dalam tepung terigu sebanyak 40 liter sampai mengembang seluruhnya. Dan mungkin di sebagian kita yang ketika menghadapi berbagai macam testing dalam hidup, dan tadi Petrus sudah bilang awalnya mungkin tegar, tapi seterusnya kayaknya udah sampai capek begitu ya. Sampai lalu kemudian mungkin bertanya, Tuhan, sampai kapan? Dalam perumpamaan ini kita justru diperlihatkan tentang seorang perempuan ya yang mengambil ragi dan diaduk ke dalam tepung terigu sebanyak 40 liter sampai mengembang seluruhnya. Ragi yang dalam jumlah yang kecil tetapi justru memiliki efek yang besar. Perempuan ini sadar ya, sekalipun itu ragi itu kecil tetapi begitu diaduk gitu, tetapi muncul sebuah efek yang besar. Terigunya itu makin lama makin mengembang dari yang kecil. Perumpamaan selanjutnya, ini perumpamaan yang lebih takjub lagi. Coba perhatikan keluarga Allah. Ini kalau lihat dari segi keuntungan ini nggak ada untungnya ini kalau kita lihat ya. Kerajaan surga itu seumpama harta yang terpendam di ladang. Yang ditemukan orang lalu dipendamnya lagi. Oleh sebab sukacitanya pergilah ia menjual seluruh miliknya lalu membeli ladang itu. Demikian pula kerajaan surga itu seumpama seorang pedagang yang mencari mutiara-mutiara yang indah. Setelah ditemukannya satu yang sangat berharga, ia pun pergi menjual seluruh miliknya lalu membeli mutiara itu. Itu kalau dilihat dari pekerjaan hari ini kayak apa? Kayak apa ya Rika ya? Investasi. Iya tapi kan ngapain gitu demi yang satu menjual yang lain. Kalau bukan karena itu sesuatu yang sangat iya. Orang tadi dapat menemukan satu hal yang sangat berharga dan dia bisa lihat itu sebagai sebuah prioritas utama. Dibandingkan hal-hal lain yang mungkin di hadapan dunia, dipandang dunia itu sebagai hal yang berharga. Tetapi dia lebih memilih untuk menjual semuanya demi untuk satu yang berharga itu. Penemuan itu mungkin juga dapat kita dalam hidup sehari-hari kita bisa melihat ya. Hal-hal yang begitu sangat berharga yang mungkin di hadapan orang itu tidak menguntungkan, itu tidak membawa jalan yang mudah. Tapi ada begitu banyak orang-orang percaya sehari-hari begitu ya. Nuraninya itu begitu sangat terganggu ketika menyaksikan bahwa ada hal yang sangat berharga itu bisa ditukar oleh hal-hal yang tidak berharga, hal-hal yang sangat tidak prinsip. Tetapi orang-orang yang dapat melihat bahwa yang berharga itu adalah kerajaan Allah, maka bagi dia yang paling utama betapapun di tengah berbagai macam pergulatan, pergumulan di dalam pekerjaan, ketika mampu melihat bahwa ini adalah kerajaan Allah, dia tetap tegar. Karena dia tahu yang ia sedang perjuangkan adalah hal yang sangat berharga. Hal yang sangat bermakna. Yaitu kerajaan Allah. Perumpamaan yang terakhir. Jadi pertama itu biji-bijian. Kedua
ragi. Ketiga, mutiara. Keempat, ikan di laut. Ini banyak banget cakupan yang luas yang Yesus sampaikan lewat perumpamaannya. Kerajaan surga itu juga seumpama jala besar yang ditebarkan di laut, lalu terkumpullah berbagai jenis ikan. Setelah penuh, jala itu diseret orang ke pantai, lalu duduklah mereka dan mengumpulkan ikan yang baik ke dalam tempayan dan ikan yang tidak baik mereka buang. Demikianlah juga pada akhir zaman, malaikat-malaikat akan datang memisahkan orang jahat dari antara orang benar, lalu mencampakkan mereka ke dalam tungku berapi. Di sanalah akan terdapat ratapan dan kertak gigi. Mengertikah kamu semuanya itu? Jawab mereka kompak, iya. Hendak menggambarkan bahwa tegaknya kerajaan Allah itu di masa depan menang atas kejahatan. Bahwa setiap orang yang memilih untuk tetap tegar di tengah berbagai macam gempuran kehidupan, karena melihat ada satu yang bermakna, satu yang menjadi prioritas, yaitu ada Tuhan, ada Allah di dalam setiap gempuran-gempuran kehidupan dan memilih kehendak Allah, mereka tahu betul bahwa akan ada saatnya. Mereka tahu betul, kita tahu betul bahwa apa yang sedang kita kerjakan itu untuk sesuatu yang jauh lebih besar. Untuk sebuah mimpi besar, visi besar. Dan untuk meraih visi besar itu, kita kerjakan dengan tekun dari mulai sekarang. Bahwa pada saatnya nanti ada penghakiman. Ialah sang hakim yang adil. Bahwa setiap orang yang melakukan kehendak Bapa di surga itu akan mendapatkan upahnya. Karena itu keluarga Allah yang dikasihi Tuhan, yang pada saat ini juga ketika sedang beribadah dalam program ini, sedang bergulat, sedang bergumul dalam rupa-rupa ujian-ujian kehidupan. Tetap tegarlah, lihatlah. Ada Tuhan dalam ujian-ujian itu, dalam gempuran-gempuran itu. Dan temukanlah yang berharga, yang sangat bernilai dalam apa yang sedang saat ini keluarga Allah lakukan, kerjakan, perjuangkan. Tegar di tengah ujian hidup. Amin. Saat hening untuk kita. Bila ada di antara anggota keluarga Allah yang ingin didoakan, sila menghubungi kami di nomor 0812 8188 9191 atau dapat menghubungi website baru YKB di www.ykb-media.org. Tim doa kami dengan senang hati akan mendoakan saudara. Mari kita berdoa. Ya Tuhan kami, Engkau menilik setiap kami, Engkau yang persis mengetahui apa yang kami saat ini sedang jalani, sedang hadapi. Kami boleh belajar meneladani keteguhan, ketekunan Tuhan kami Yesus Kristus. Mengerjakan pekerjaan Allah, mengerjakan pekerjaan Bapa sampai akhir dengan penuh komitmen. Biarlah kerajaan Allah itu boleh terus hadir dan tegak. Dan kami dapat melihat betapa mulianya dan bernilainya kerajaan Allah dalam setiap hal yang saat ini sedang kami lakukan dan perjuangkan. Kami berdoa bagi anak-anak Tuhan yang berkarya bekerja di berbagai tempat. Bahkan ada dalam posisi-posisi mengambil keputusan, mengambil kebijakan. Biarlah mereka boleh tetap bergantung kepada Tuhan. Di tengah keletihan, di tengah mungkin juga kekeringan, di tengah mungkin juga sebagian yang tidak memberikan support ataupun dukungan. Namun biarlah mereka tetap bertekun di dalam Tuhan dan boleh merasakan dan mengalami ada Tuhan bersama dengan mereka.
Sehingga dengan demikian apa yang mereka kerjakan, apa yang mereka coba tekuni dan perjuangkan, itu membawa sebuah cita-cita yang besar. Kami berdoa bagi setiap orang tua yang juga bergumul dalam banyak hal. Sehari-hari dalam pekerjaan, sehari-hari berupaya memberikan yang terbaik bagi anak-anak. Mereka berupaya untuk tetap bangun di hari yang baru, percaya sungguh bahwa apa yang mereka kerjakan dan tekuni itu dapat berbuah bagi kehidupan anak-anak. Berikanlah ketekunan dan kebesaran hati, agar dengan demikian apa yang mereka kerjakan dan tekuni itu boleh menjadi teladan bagi anak-anak. Kami juga berdoa bagi generasi muda, agar kiranya mereka juga terus menggali, bahkan juga menemukan mutiara-mutiara yang berharga dalam hidup mereka, yaitu Tuhan. Dalam setiap hal yang mereka kerjakan, hal yang mereka cita-citakan. Sehingga dengan demikian ya Tuhan, dalam berbagai macam pencarian pergulatannya, mereka tetap boleh melihat Tuhan. Bapa di surga, kami juga berdoa bagi Yayasan Komunikasi Bersama, kiranya Tuhan juga berkati apa yang kami kerjakan dengan penuh ketekunan, sehingga kiranya melalui apa yang kami kerjakan itu boleh menjadi berkat, boleh menguatkan setiap orang yang boleh merasa terberkati melalui tayangan yang diproduksi oleh YKB. Terima kasih Bapa, inilah doa kami, dalam Yesus kami berdoa. Amin. Keluarga Allah, kita mengingat perbuatan Allah yang besar yang kita alami dalam perjalanan hidup kita. Karena itu, dengan karyanya yang besar dan setia memampukan kita tetap teguh dan tegar di tengah ujian. Kita nyanyikan Di Badai Topan Dunia. Di badai topan dunia, Tuhanlah perlindunganmu. Kendati goncang semesta, Tuhanlah perlindunganmu. Ya Yesus gunung batu di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus gunung batu di dunia, tempat berlindung yang teguh. Baik siang maupun malam gelap, Tuhanlah perlindunganmu. Niscaya takutmu lenyap, Tuhanlah perlindunganmu. Ya Yesus gunung batu di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus gunung batu di dunia, tempat berlindung yang teguh. Ya gunung batu yang tetap, Engkaulah perlindunganku. Di tiap waktu dan tempat, Engkaulah perlindunganku. Ya Yesus gunung batu di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus gunung batu di dunia, tempat berlindung yang teguh. Kita berdiri, kita menerima berkat. Anugerah Tuhan Yesus Kristus, belas kasih Allah Bapa dan persekutuan di dalam Roh Kudus menyertai kita sekalian. Amin. Terima kasih ya Allah Bapa, terima kasih ya Yesus Kristus Tuhan, terima kasih ya Roh Kudus, Allah Trinitas Maha Kudus. Amin. Amin. Kita bersatu teduh sejenak.